Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melina dari kelompok 2 selaku moderator pada presentasi pagi ini. Hari ini kami akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Anggia Sekar Putri SEMM dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Semoga hasil dari presentasi kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Heri Setiawan, kedua Bagus Anugraha, ketiga Meiman Alvarez de la Umbanua, keempat Rosminta Novianti, 5 Salsa Vanessa, 6 Faradila Handayani, 7 Prayoga Dwi Guna, 8 Syakila Levia Putri Adinda, 9 Diana Tricahyani Nala, dan ke-10 Melina. Baiklah, kami mulai saja presentasi hari ini. Latar belakang pasar. Pengertian pasar. Pasar secara sempit diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa. Pasar diartikan secara luas, yakni proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Secara umum, yakni tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harga. Struktur pasar. Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, seperti jumlah perusahaan, skala, produksi, dan jenis produksi. Struktur pasar yang kompetitif adalah struktur pasar di mana perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga dan jumlah barang di pasar. Jumlah dan ukuran perusahaan yang memproduksi sebuah komoditas akan bervariasi dari industri satu ke industri lainnya. Struktur pasar merentang dari pasar persaingan sempurna ke pasar monopoli. Di dunia nyata, sebagian perusahaan berada di sepanjang rentang pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar mempengaruhi pembentukan harga dan kuantitas komoditas yang ditawarkan di pasar. Latar belakang pasar persaingan sempurna merupakan solusi bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus kesejahteraannya. Karena di dalam sistem pasar semacam ini, penawaran dan permintaan berjalan seimbang serta didasari atas dasar hubungan batin yang kuat antara konsumen dan produsen. Berbeda dengan pasar monopoli, pasar persaingan sempurna adalah sistem transaksi jual-beli produk yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang dikendalikan oleh suatu pihak. Maka dari itu, siapapun yang bertransaksi di sini didasari atas dasar ingin membantu sesamanya. Sedangkan produk yang disediakan oleh produsen adalah produk yang memang dibutuhkan masyarakat. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Hal ini muncul karena di antara keduanya sudah terjalin hubungan batin yang erat kalau sama-sama telah mengetahui tentang informasi harga di pasar tersebut. Biasanya, barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan selainnya. Ciri-ciri persaingan sempurna. 1. Harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Ciri-ciri yang pertama ialah harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Dengan kondisi semacam ini, tentu penjual tidak bisa memainkan harga, karena pasti pembeli mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Maka dari itu, berapapun banyaknya barang yang dibeli harganya tidak akan berubah. Dalam konteks ini, yang menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas sebuah produk.
2. Pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya. Jika sistem ini dirasa merugikan, maka silakan niaganya dihentikan maupun sebaliknya. Ciri-ciri ini berbeda dengan pasar jenis lain, yang biasanya pihak pedagang hanya boleh menutup usahanya pada waktu tertentu. Ini biasanya tercantum dalam surat perjanjian sebelum membuka usaha. Ciri-ciri persaingan sempurna. 3. Barang yang dijual bersifat homogen. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang, maka di struktur pasar ini, produk yang dijual harus setipe atau homogen. Sehingga, sekalipun pembeli membeli pada pedagang lain, harga dan kualitasnya tetap sama. Produk homogeni maksudnya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi hanya satu kategori saja. Seperti produk yang berupa bahan-bahan pokok. Di dalamnya sudah termasuk bahan makanan dan selainnya. 4. Penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Ciri yang keempat adalah penjual dan pembeli harus mengetahui informasi terkait harga yang benar yang beredar di pasar tersebut. Ini juga berlaku ketika harga bergerak dengan cepat. Maksud pemahaman informasi semacam ini ialah untuk mencegah penjual menjual produk dengan harga di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Laba maksimum dalam pasar persaingan sempurna. A. Penerimaan total revenue, didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. B. Penerimaan rata-rata, average revenue, didefinisikan sebagai penerimaan total per unit yang diproduksi. C. Penerimaan marginal revenue, didefinisikan sebagai tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil penjualan satu unit produk lagi. D. Biaya marginal cost, didefinisikan sebagai tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari memproduksi salah satu unit tambahan. E. Biaya total rata-rata, average total cost, didefinisikan sebagai daya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Peran pasar persaingan sempurna. A. Bagi produsen, pasar persaingan sempurna merupakan sarana untuk memasarkan hasil produksi, di mana pasar jenis ini dapat diakses oleh siapa saja. B. Bagi konsumen pasar, persaingan sempurna menjadi sarana dari berbagai kalangan untuk memperoleh berbagai kebutuhan. C. Pasar persaingan sempurna mampu memajukan perekonomian negara karena pasar persaingan sempurna menciptakan kondisi perekonomian yang kompetitif dengan melibatkan sebagian besar penduduk suatu negara. D. Pasar persaingan sempurna mampu mendidik masyarakat untuk melakukan proses produksi secara efisien agar produk yang sampai ke masyarakat merupakan produk dengan mutu terbaik dan harga yang terjangkau. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan persaingan sempurna atau sama seperti perusahaan lainnya mempunyai dua macam cost atau biaya, yakni fixed cost dan variable cost. Dalam jangka pendek, perusahaan harus memutuskan apakah tetap berproduksi atau tidak. Bila tetap berproduksi, berapa tingkat output yang tepat atau tingkat harga pasarnya sendiri ditetapkan pasar. Bila perusahaan telah memutuskan untuk produksi, maka produksi akan ditingkatkan sepanjang marginal revenue atau harga melampaui marginal cost. Misalkan, harga equilibrium pasar atau MR sama dengan 10 per unit, MR sama dengan MC pada titik E pada saat Q sama dengan 600, perusahaan tidak akan produksi kurang dari 600 unit output. Hal ini disebabkan bila Q kurang dari 600, setiap tambahan Q akan menambah revenue sebesar 10. Sementara karena MC lebih kecil dari 10 untuk tambahan ini, maka biaya produksi lebih kecil dari tambahan revenue. Sehingga selama Q di bawah 600, tambahan output akan menambah profit.
Perusahaan juga tidak akan berproduksi lebih dari 600 karena di atas 600 setiap tambahan output atau Q akan menambah cost lebih dari 10 atau karena MC lebih dari 10 sehingga tambahan output malah akan mengurangi profit. Maksimasi profit terjadi pada saat Q sama dengan 600, bahwa ATC pada saat Q sama dengan 600 adalah 8 per unit. Jadi total cost produksi adalah 8 kali 600 sama dengan 4.800. Total revenue adalah 10 kali 600 sama dengan 6.000. Perkiraan profit maksimum adalah 6.000 kurang 4.800 sama dengan 1.200. Bila harga di atas 10, maka kurva demand perusahaan akan naik sehingga tingkat output yang dapat memaksimumkan profit akan naik. Perusahaan akan menaikkan output. Bila harga turun, produksi akan turun. Jadi, harga bergerak terbalik dibanding output. Profit atau minimum loss, profit dan loss tergantung pada posisi harga relatif terhadap ATC. Sepanjang harga lebih dari cost, ada short run profit. Bila harga lebih dari cost, ada loss. Biaya marginal dan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan perkaitan di antara harga suatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kurva biaya marginal dari suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Pada jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dan memilih posisi output yang memiliki harga sama dengan MC. Hal ini karena selama tingkat harga sama dengan nilai minimal biaya variabel rata-rata atau AFC, maka keadaan tersebut merupakan kurva penawaran. Adapun selisih kurva ATC dan kurva AVC adalah AFC karena AFC sama dengan ATC dan AVC. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap tingkat harga di atas AVC tetap di bawah ATC, menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian setiap output yang dijual. Hal ini terjadi karena harga belum bisa menutupi AVC namun telah berhasil menutupi AVC. Meskipun harga lebih kecil dibanding ATC, bagi perusahaan lebih baik untuk menjual outputnya karena pada tingkat harga tersebut perusahaan telah mampu membayar AVC-nya. Kerugian yang masih terjadi adalah sebagian AFC-nya, karena AFC tetap akan muncul beberapa output yang diproduksi, maka lebih baik bagi perusahaan untuk memproduksi output sejumlah Q2 hingga Q3. Dengan demikian, perusahaan berharap menetapkan keberadaan produknya di pasar sehingga paling tidak bisa menutupi AFC. Apabila sebuah perusahaan tidak memproduksi sama sekali, maka akan bertambah kerugiannya sebesar AFC. Bukan hanya itu, bahkan bisa jadi AVC juga harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu yang dalam jangka pendek tidak dapat dilakukan. Perusahaan dapat menambah faktor-faktor produksi yang dalam jangka pendek adalah tetap jumlahnya. Keadaan dalam industri juga mengalami perubahan, yaitu perusahaan-perusahaan baru akan memasuki industri dan beberapa perusahaan lama yang tidak efisien akan gulung tikar dan meninggalkan industri. Perubahan seperti ini tidak berlaku dalam jangka pendek. Apabila suatu perusahaan tidak dapat menutupi biaya perubahan, ia tidak akan membubarkan usahanya tetapi hanya akan menghentikan kegiatan produksinya. Perubahan lain yang mungkin berlaku dalam jangka panjang adalah kemajuan teknologi, kenaikan upah tenaga kerja, dan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Perubahan ini akan mempengaruhi biaya produksi di setiap perusahaan. Dengan adanya kemungkinan untuk membuat penyesuaian-penyesuaian tersebut, keadaan dalam industri akan mendalami perubahan. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyesuaian-penyesuaian yang berlaku menimbulkan perubahan dalam keadaan di pasar. Dua keadaan berikut akan diperhatikan. Pertama, keadaan yang wujud apabila permintaan bertambah. Kedua, keadaan yang wujud apabila permintaan berkurang.
Dua keadaan inilah yang menunjukkan bahwa di dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan tidak akan terus-menerus memperoleh keuntungan luar biasa atau melebihi normal. Karena setiap pertambahan penawaran akan menurunkan harga. Penyesuaian seperti ini akan berlangsung sehingga setiap perusahaan benar-benar tidak memperoleh keuntungan melebihi normal. Dalam kurun waktu tertentu, perusahaan juga akan mengalami kejadian di mana merugi sementara. Kerugian inilah yang mendorong beberapa perusahaan untuk mengundurkan diri dari industri tersebut. Penawaran akan menjadi berkurang dan harga kian naik sehingga beberapa perusahaan mengalami keuntungan normal kembali. Kebaikan dan keburukan pasar pesaing sempurna. Kebaikan pasar pesaing sempurna. Yang pertama, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk, atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Kedua, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen. Jika iya, pembeli akan berpindah ke penjual lain secara instan. Ketiga, di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain, karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan yang lain. Keempat, juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan, karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Keburukan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut, karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Yang kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Yang ketiga, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna, karena perusahaan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Kesimpulan materi, dapat dipahami bahwa pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang terdengar baik jika diterapkan. Namun perlu diingat, metode pasar ini tidak selalu efektif jika diberlakukan pada komoditas tertentu, dikarenakan kelebihan dan kekurangan yang tadi kami bahas di atas. Jika Anda tertarik untuk membuat bisnis, mulailah memilih jenis pasar yang tepat dan rencanakan strategi dan pembukuan bisnisnya. Hal ini penting untuk memantau perkembangan bisnis secara bertahap. Baiklah, telah selesai presentasi kami pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih.